Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Cornerstone Jakarta hadir membawa kabar baik, Injil, kasih karunia Tuhan. Karena kita percaya bahwa Injil itu, gospel tadi, itulah kekuatannya Allah. Seperti apa yang dikatakan di kitab Roma 1. Sebelum memulai sermon hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena Engkau masih membawa kami sampai hari ini. Artinya Engkau masih punya rencana dalam kehidupan kami. Artinya masih banyak hal yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mengenal dan semakin mengetahui lagi betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, pengenalan kami akan betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Itu yang akan mampukan kami untuk dapat melewati situasi ini. Itu yang dapat menguatkan kami. Itu yang dapat mendorong kami untuk maju terus di dalam Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu tema. Saya mengambil temanya itu dari satu ayat yang ada di 2 Korintus 1 ayat 20. Temanya adalah sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saya ulangi sekali lagi, temanya adalah sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Nah, kenapa saya merasa penting membawa tema ini? Karena saya ingin mengupas sedikit apa yang menjadi salah satu janji Allah di dalam kehidupan kita. Karena saya melihat bahwa di tengah situasi seperti ini, banyak orang-orang percaya yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya ingin membawa satu firman Tuhan dari 2 Korintus 1 ayat 20. Kita buka sama-sama 2 Korintus 1 ayat 20. Jika Bapak Ibu nanti membaca dari ayat ke-12, temanya berbicara tentang perubahan dalam rencana Paulus. Nah, kita akan membaca di ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dianya di sini adalah Yesus, kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, hari ini, sermon hari ini dan sermon berikutnya, kita akan belajar tentang apa salah satu janji Allah yang penting dalam kehidupan kita. Apa salah satu janji Allah yang perlu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku kasihi, tahu, dan mengerti. Salah satu janji Allah di dalam kehidupan orang percaya adalah saya dan saudara hidup sehat. Jika engkau tidak berkeberatan, kita sama-sama boleh mengatakannya. Salah satu janji Allah di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia adalah kita hidup sehat. Jika Bapak Ibu membaca nanti di kitab Ulangan, di Ulangan 14, sebentar kita review sedikit ke Ulangan 14. Di kitab Ulangan 14, kita melihat ada dua hal yang disampaikan oleh firman Tuhan. Maksud saya Ulangan 28. Di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 berbicara tentang berkat, dan ayat 15 sampai ke ayat yang 68 berbicara tentang kutuk. Saya ulangi sekali lagi. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 berbicara tentang berkat, dan Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan 68 berbicara tentang kutuk. Nah, sakit penyakit adalah hal yang muncul di bagian kutuk. Saya berharap Bapak Ibu mengerti. Jangan langsung kaget. Sakit penyakit ada muncul di dalam bagian kutuk. Kita tidak akan mempelajarinya. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri nanti. Muncul beberapa kali tentang yang namanya sakit penyakit. Contoh di ayat 61, Ulangan 28 ayat 61 dikatakan, juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Itu ada muncul di dalam kutuk. Saya ingin memberitahu satu hal, kabar baik dahulu Bapak Ibu, bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita, 2000 tahun yang lalu telah disalibkan, mati, menanggung segala kutuk hukum Taurat. Seperti ada tertulis di Alkitab, terkutuklah dia yang disalibkan. Jadi hari ini, Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan ayat 68, kutuk tadi
telah ditanggung di tubuh Yesus. Telah ditanggung di tubuh Yesus. Jadi hari ini saya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita tidak lagi menerima yang namanya bagian kutuk. Firman Tuhan berkata bahwa oleh kematian Yesus, ganjaran keselamatan itu diterima oleh kita. Hari ini kita adalah orang-orang yang hidup di dalam zaman kasih karunia Tuhan, di mana Yesus sudah mati, bangkit ke surga, dan saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai our advocate. Dikatakan di Alkitab, dia adalah pembela kita yang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sepanjang hidup kita. Dia menjadi pembela kita yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini kabar baik. Ini kabar baik. Saya mengulangi sedikit, bahwa sakit penyakit adalah bagian dari kutuk. Dan kabar baiknya, Yesus sudah mati bagi semua kutuk hukum Taurat. Sehingga hari ini, saya, Bapak, Ibu, Saudara hidup di dalam berkat-Nya Tuhan. Perlu ada satu garis yang jelas, Bapak, Ibu, antara berkat dan kutuk. Karena masih banyak orang percaya yang mempercayai bahwa cara Allah memberkati kita, cara Allah membentuk kita melalui sakit penyakit. Tidak. Melalui channel ini, saya ingin menyampaikan bahwa sakit penyakit tidak pernah dipakai Tuhan untuk mengajarkan kita, untuk memberkati kita. Tetapi itu adalah konsekuensi dari mungkin suatu kebiasaan yang tidak baik, mungkin itu adalah dari sebuah kebiasaan yang tidak tubuhnya tidak kuat, dan itu adalah satu lagi yang paling penting, itu adalah pekerjaannya iblis. Kenapa kita perlu membuat suatu garis tegas, Bapak Ibu? Agar kita tahu siapa yang menjadi lawan kita. Kalau kita mengetahui bahwa yang namanya sakit penyakit kelemahan tubuh itu tidak datang dari Tuhan, maka kita tahu siapa yang menjadi lawan kita. Problem terbesarnya adalah orang percaya sering tidak mengetahui siapa yang menjadi lawannya. Firman Tuhan berkata di kitab Yakobus, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Iblis di sini maksudnya lawanlah iblis dan segala pekerjaannya. Ya, lawanlah iblis dan segala pekerjaannya, dan dia akan lari daripadamu. Artinya, Tuhan sudah memberikan suatu janji kemenangan. Iblis akan lari daripada kita. Nah, this is our time, Bapak Ibu. Ini waktunya kita untuk berdiri tegak di tengah bangsa ini, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya baca sekali lagi, kita balik sebentar lagi ke 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Dikatakan 2 Korintus 1 ayat 20, saya katakan sekali lagi, kita baca sama-sama. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi Yesus Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Hari ini kita akan spesifik bicara janji Allah yang mana? Janji Allah yang mengatakan bahwa hidup kita sehat. By His stripes we already healed. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Jadi terhadap janji Allah itu ya di dalam Yesus Kristus. Jadi hari ini Bapak Ibu, apa yang dapat mengakses kita sampai kepada janji Allah adalah Yesus. Karena Yesus adalah ya terhadap semua janji Allah. Mungkin ini menjadi sesuatu yang baru bagi sebagian kita. Tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa sebab Kristus adalah ya. Jadi pada saat Anda dan saya datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan ya terhadap janji Allah. Kontras Mario dengan situasi yang sebenarnya. Kontras dengan kenyataannya. Tetapi Anda dan saya perlu mendengar yang namanya kebenaran. Mungkin kenyataannya hari ini ada beberapa di antara kita yang sedang mengalami sakit tubuh atau apapun. Tapi kebenarannya saya perlu sampaikan bahwa terhadap semua janji Allah, Yesus adalah ya. Dan salah satu janji Allah adalah
saya dan saudara hidup sehat selama di bumi. Amin. Jika engkau percaya dan kau yakin dengan firman Tuhan ini, kau boleh katakan amin. Amin. Wow. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Nanti kita kembali lagi ke situ. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38 dikatakan demikian Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Jadi Yesus datang dari surga dan turun ke bumi bukan untuk melakukan kehendaknya, bukan kehendaknya pribadi, melainkan untuk melakukan kehendak Dia. Siapa Dia di sini Bapak? Dia adalah Tuhan. Jadi Yesus Kristus datang ke bumi bukan untuk melakukan kehendaknya, tetapi melakukan kehendak Tuhan yang meminta Yesus datang ke bumi, yang telah mengutus aku. Jadi jelas misinya Yesus datang ke dunia adalah melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. Artinya waktu kita membaca ayat firman Tuhan seperti ini, terus Tuhan kehendak Bapa yang mana yang dilakukan oleh Yesus? Artinya waktu Yesus hidup di bumi, Dia menolong orang lain, Dia melakukan perbuatan baik, Dia membantu orang lain, memberi makan orang lain, menolong orang lain yang sedang kesulitan. Itu dilakukan Yesus bukan berdasarkan kehendaknya dan keinginannya, tetapi didasarkan oleh kehendaknya Bapa yang mengutus Dia. Jadi jelas bahwa segala sesuatu yang dilakukan Yesus selama di bumi itu tujuannya adalah satu, untuk Dia memenuhi semua kehendak Bapa. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ini penting kita mengerti. Hal apa yang dilakukan Yesus Bapak Ibu? Salah satu hal yang dilakukan Yesus di dalam 3,5 tahun pelayanannya selama di bumi, Dia menyembuhkan orang. Artinya waktu Dia menyembuhkan orang lain, waktu Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta, waktu Dia membuka mata orang yang buta, waktu Dia membangkitkan Lazarus, waktu Dia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, waktu Dia menyembuhkan ibu Petrus, waktu Dia menyembuhkan orang yang timpang kakinya, waktu Dia menyembuhkan orang yang bisu, waktu Dia menyembuhkan orang yang tuli, waktu Dia menyembuhkan orang yang lumpuh tidak bisa berjalan selama 38 tahun. Semua itu dilakukan oleh Yesus atas dasar kehendak Bapa, atas dasar kehendak Tuhan yang telah mengutus Dia. Jadi jelas bahwa Tuhan Bapa kita di surga ingin kita hidup sehat dan sembuh. Yes, amin. Seandainya saja Yesus tidak menyembuhkan banyak orang pada saat itu, tidak menyembuhkan orang, artinya Dia tidak sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam Alkitab, waktunya yang dihabiskan oleh Yesus banyak sekali menyembuhkan orang. Artinya jelas, waktu Yesus menyembuhkan orang, Dia tahu pada saat orang ini aku sembuhkan, maka yang sedang kulakukan adalah aku memuliakan Bapa. Artinya kehendak Bapa di dalam kehidupan Yesus adalah menyembuhkan orang. Artinya kehendak Bapa secara tidak langsung bagi orang tadi adalah sembuh dan sehat. Amin. Saya berharap Bapak Ibu mendapatkan sesuatu hari ini. Waktu Yesus, saya ulangi sekali, Yesus menyembuhkan orang yang buta, lumpuh, sakit kusta dan lain-lain, itu didasarkan oleh kehendaknya Bapa. Artinya kehendaknya Bapa adalah orang yang percaya kepada Yesus sembuh sehat. Amin. Perhatikan baik-baik di kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kita sebentar ke Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38 dikatakan demikian, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Jadi dua hal yang dilakukan Yesus menurut kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 38 ini. Dia berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Jadi jelas pada saat Yesus menyembuhkan orang lain, di mata Allah itu adalah perbuatan baik.
Jadi hari ini Bapak Ibu, ketika kita mengalami yang namanya kesembuhan, kita mengalami yang namanya restorasi, kita mengalami yang namanya recovery, itu adalah perbuatan baik di mata Allah. Karena apa? Allah menginginkan engkau dan aku hidup sehat. That's it. Titik. Terima kasih Tuhan. Ya dan amin. Katanya tadi di 2 Korintus 1 ayat 20 bahwa sebab di dalam Yesus kita adalah ya untuk semua janji Allah. Yes, amin. Jadi perbuatan baik dipakai kata dan perbuatan baik. Perbuatan baik setara dengan menyembuhkan orang. Jadi hari ini Bapak Ibu, jika kita melihat ada saudara kita mungkin yang sedang sakit atau terbaring, ketahui Allah menginginkan dia sembuh. Penting bagi kita untuk memulai segala sesuatunya dari cara berpikir yang benar. Agar apa Bapak Ibu? Agar actionnya benar. Agar tindakannya benar. Kalau belief system kita, sistem kepercayaan kitanya salah, maka outputnya, tindakannya, actionnya, itu pasti salah. Penting kita mengetahui kebenaran. Agar nextnya, agar outputnya, actionnya itu benar. Jadi pada saat Tuhan berkata yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Yes, jelas tadi sudah dikatakan bahwa di Yohanes 6 ayat 38 bahwa aku datang ke dunia bukan melakukan kehendakku, melainkan melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi pada saat Yesus menyembuhkan orang lain, dia secara tidak langsung sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, pribadi yang menyuruh dia. Artinya secara tidak langsung Allah menginginkan orang yang datang kepada Yesus be healed, sembuh. Amin. Terima kebenaran firman Tuhan ini dengan hati yang baik Bapak Ibu. Agar ini dapat menjadi tumbuh di dalam hati dan pikiranmu. Agar ini menjadi dapat suatu yang baik bagi hati dan pikiran kita. Amin. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan demikian Bapak Ibu. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus berjalan berkeliling berbuat baik dan menyembuhkan orang lain, maka Yesus yang sama Bapak Ibu tidak berubah 2000 tahun yang lalu dan hari ini. Jadi pada saat Anda merenungkan firman Tuhan, 2000 tahun yang lalu engkau berjalan berkeliling berbuat baik dan menyembuhkan orang lain. Aku tahu Bapa, firman-Mu yang berkata di kitab Ibrani bahwa engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus yang sama yang kusembah, aku percaya engkau telah menyembuhkan aku hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dasar berpikirnya harus tetap firman Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu mengerti apa yang disampaikan hari ini. Karena hari ini kita mau belajar tentang sebab Kristus adalah ya terhadap semua janji Allah. Dan spesifik hari ini dan sermon berikutnya kita mau bicara tentang yang namanya kesembuhan, healing. Kita mengambil cerita sedikit dari Markus 4, dari Markus 5, dari kitab Markus 5, dari kitab Markus 5, dari kitab Markus 5 ayat 21 sampai ayat 21 sampai ayat 43. Markus 5 ayat 21 sampai 43 berbicara tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, ya. Dan menyembuhkan seorang yang sakit pendarahan. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati.
Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak dekatnya. Artinya Yesus mau datang ke rumahnya Yairus karena anaknya Yairus yang sedang sakit dan sudah kritis. Tetapi di dalam perjalanan itu begitu banyak kerumunan. Di ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, jadi ada wanita yang 12 tahun sudah menderita pendarahan. Artinya wanita ini secara hukum Taurat adalah wanita yang najis karena dia mengeluarkan darah dari tubuhnya. Artinya harusnya wanita ini tidak boleh ada di tengah kerumunan. Menurut hukum Yahudi pada saat itu adalah seorang yang mengeluarkan darah atau wanita yang mungkin sedang haid, dia harus tidak boleh dekat kepada orang-orang lain. Dia harus berdiri di ujung-ujung kota dan berkata najis, najis, najis agar orang lain tidak menyentuh dia dan menjadi najis. Tetapi wanita ini dikatakan apa? Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi sebelumnya dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Artinya dia sudah mendengar terlebih dahulu. Yesus katanya di sana, di desa yang sana dia menyembuhkan orang lain. Yesus kabarnya di kota sana dia menyembuhkan orang lain. Kalau dia lagi lewat di jalan ini, pastilah dia, Yesus yang sama tadi akan menyembuhkan aku. Aku yakin dan percaya itu. Udah gini aja lah, asal ku sentuh saja ujung jubahnya. Ujung dari jubahnya. Dikatakan di situ, asal kujama saja jubahnya. Di Injil, kitab Injil yang lain dipakai ujung jubah. Gini aja deh, asal ku sentuh saja ujung jubahnya, maka aku sembuh. Perhatikan baik-baik, wanita tadi datang kepada Yesus dalam kondisi yang najis secara hukum Taurat. Dia datang dengan kondisi yang najis. Dia penuh dengan keberanian, dalam kondisi masih mengalami pendarahan, dan dia menyentuh jubah Yesus, ujung jubah Yesus. Artinya begitu kecil ujung yang disentuh, pokoknya asal kesentuh aja. Artinya dia tidak berharap dia menyentuh Yesus, berjabat tangan dengan Yesus, berpelukan dengan Yesus, atau bahkan memegang tangan Yesus. Tidak, dia hanya gini deh, asal kena saja, udah. Dan aku percaya aku akan sembuh. Kalau Bapak Ibu nanti membaca terus singkat cerita, wanita tadi mengalami kesembuhan, dan pada saat yang sama pendarahan 12 tahun tadi berhenti total. Nanti kalau Bapak Ibu baca juga di kitab Matius atau di kitab Lukas, penulis lain dari cerita ini di kitab Injil, Yesus berhenti. Siapa yang menyentuh aku, kata Yesus. Murid-murid bilang, Bapak ini orang ramai banget. Ya banyak banget yang menyentuh engkau. Masakan kau tanya sekarang siapa yang menyentuh engkau? Enggak. Ada yang menyentuh aku dengan berbeda. Ada pribadi yang menyentuh aku dengan berbeda. Taunya gimana Tuhan? Apa jawab Yesus? Aku merasa ada kekuatan yang keluar dari diriku. Artinya apa Bapak Ibu? Pada saat itu Yesus tidak pernah merencanakan untuk mengeluarkan kekuatannya. Tetapi ada iman yang bekerja dengan percaya. Iman yang bekerja dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Perbuatannya adalah datang kepada Yesus. Perbuatannya bukan mengandalkan apa yang dia kerjakan, tetapi perbuatannya adalah datang kepada Yesus. Imannya tadi timbul karena dia sudah mendengar berita tentang Yesus sebelum-sebelumnya. Imannya timbul, perbuatannya apa? Perbuatannya jadi benar. Apa perbuatannya? Datang kepada Yesus dan menyentuh jubah-jubahnya. Menyentuh ujung jubahnya. Itu perbuatannya yang benar. Makanya di kitab Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kenapa? Perbuatannya itu apa? Perbuatannya itu bukan perbuatan pelayanan, bukan perbuatan doa syafaat kita, bukan perbuatan itu. Perbuatannya adalah mempercayai Yesusnya. Ini harus penting Bapak Ibu, karena banyak orang salah melihat konteks cerita dari kitab tadi. Orang sering merasa perbuatannya apa? Aku pelayanan 4 jam, aku habis waktuku kalau hari Minggu di gereja, di multimedia, pemain musik dari pagi sampai sore. Bukan itu perbuatannya. Perbuatannya itu adalah pelayanan kita berorientasi kepada Yesus atau tidak.
Imannya timbul tadi karena dia mendengar tentang Yesus, dia berjalan dan berlari kepada Yesus di tengah kerumunan. Asal dia sentuh, dia nggak expect yang lain, asal kena, tek, pasti aku sembuh. Amin. Akhirnya apa Yesus katakan? Di ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekat kamu dan kau bertanya siapa yang menjamah aku? Perempuan itu menjadi takut, ayat 33, gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Akhirnya wanita tadi, Tuhan, gini deh, aku ngaku deh, aku yang nyentuh engkau Tuhan. Tadi aku yang menyentuh megang jubahmu. Di tengah kerumunan, ada seorang wanita yang mau tunduk, rendah ke bawah dan memegang kaki Yesus, memegang ujung jubah Yesus. Dikatakan apa? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wanita ini sudah mengalami di titik nadir Bapak Ibu. Di titik nadir di kalimat di ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi semua tabib, berbagai-bagai tabib telah mencoba menyembuhkan dia, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi pada saat dia datang kepada Yesus, posisinya dia adalah empty, dia kosong. Rekeningnya udah nggak ada, duitnya udah nggak ada, mungkin hanya tinggal baju yang dia miliki. Dia tidak memiliki apa-apa, karena dikatakan semua yang ada padanya telah habis. Hari ini, Allah ingin kita datang ke dalam kehadapannya dengan hati yang siap diisi oleh firman. Dengan satu kepercayaan bahwa Yesus adalah satu-satunya orang, satu-satunya pribadi yang akan mampu menyembuhkan aku. Wanita tadi tidak memiliki hope yang lain. Wanita tadi tidak memiliki pengharapan yang lain selain daripada Yesus. Wanita tadi tidak lagi berharap kepada uangnya karena uangnya sudah habis. Wanita tadi tidak lagi berharap kepada para tabib-tabib yang lain karena berbagai-bagai tabib telah mencoba menyembuhkan dia, tetapi tidak satu pun yang memberikan faedah. Wanita tadi datang dengan satu hope, dengan satu harapan bahwa hanya Yesus yang dapat menyembuhkan dia. Dan dia tahu, dan dia sudah mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang. Hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi kelemahan tubuh kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi kelemahan saudara-saudaraku yang sedang menonton ini. Tapi saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kehendak Allah, kehendak Tuhan, kehendak Bapa di dalam Yesus Kristus adalah hidup kita sehat. Kehendak Allah di dalam Yesus Kristus adalah hidup saya dan hidup saudara sehat. Karena sehat itu adalah salah satu bagian dari janji Allah. Di kitab 2 Korintus 1 tadi ayat 20 dikatakan bahwa sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi hari ini Bapak Ibu, putuskan, Tuhan, aku mau hidup di dalam janji-Mu. Janji-Mu aku sehat. Dan di dalam Yesus Kristus, janji-janji tadi, ya. Amin. Jadi jangan kalah dengan yang namanya dunia ini. Jangan kalah dengan apa yang teori dunia ini disampaikan. Terhadap janji Kristus aku ya dan amin. Musa waktu dia mau diangkat Tuhan, waktu dia menyelesaikan perjalanan di dunia umurnya 120 tahun, Alkitab mencatat kekuatannya tidak hilang, matanya baik. Kaleb juga, waktu dia sudah di tanah Kanaan, dia datang kepada Yosua, Tuhan dulu janji kasih saya tanah ini, hari ini kekuatanku sama seperti kekuatanku 45 tahun yang lalu. Yes, hari ini jangan kita didikte oleh apa yang tubuh ini rasakan Bapak Ibu. Hidup di dalam spiritnya Allah. Aku sehat, aku diberkati Tuhan, dan janji Allah adalah aku sehat. Sehingga kalau ada bagian tubuhku yang kurasa kurang enak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terhadap janji Allah, Yesus ya dan amin. Berjalan di kebenaran firman Tuhan penting untuk menghasilkan tindakan yang benar. Karena kalau sistem kepercayaan kitanya salah Bapak Ibu, maka actionnya pasti salah. Dan hari ini saya ingin menutup dengan hal yang sederhana Bapak Ibu. Kita akan berhenti di sini sebelum nanti kita masuk hal. Salah satu janji Allah di dalam kehidupan kita, saya bilang salah satu janji Allah di dalam kehidupan kita orang percaya adalah kita hidup sehat. Dan kabar baiknya,
di dalam Yesus Kristus, semua janji Allah ya. Artinya saya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sedang menonton ini, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan hati yang percaya, dengan mulut yang mengaku. Sehingga saya mau menyampaikan bahwa terhadap kesehatan, Allah ingin kita selama hidup di bumi sehat. Allah ingin selama kita hidup di dunia ini sehat. Jadi hari ini menanglah terhadap kesehatan kita. Jangan menyerah. Don't give up. Karena kesehatan itu adalah janji Allah. Dan terhadap janji Allah, Yesus Kristus adalah ya. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa sakit penyakit tidak termasuk di dalam kategori berkat di dalam Ulangan 28. Tapi ada di bagian kutuk. Dan kabar baiknya, 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati menanggung segala kutuk hukum Taurat. Jadi Yesus Kristus hari ini menginginkan kita sehat. Firman Tuhan yang berkata tadi di kitab Yohanes 6 bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus Yesus Kristus. Nah, salah satu hal yang dilakukan Yesus selama hidup di dunia adalah Dia menyembuhkan orang. Artinya kehendak Bapa dilakukan oleh Yesus. Artinya kehendak Bapa di dalam kehidupan kita adalah kita sehat juga. Seperti apa yang dikatakan di kitab kisah para rasul tadi, bahwa Yesus berjalan berkeliling-keliling melakukan perbuatan baik dan menyembuhkan orang banyak. Artinya hari ini Bapak Ibu, hiduplah di dalam sehat ilahi. Datang kepada Tuhan dengan suatu keberanian yang teguh bahwa Allah telah mengampuni kita. Allah telah memberikan anaknya yang tunggal agar hari ini saya, engkau, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku hidup sehat, hidup yang diberkati, hidup di dalam tangan Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dan hidup di dalam penyertaannya Tuhan. Dan tulah malapetaka tidak akan mendekat kepada kemah kita karena ada darah Yesus yang memproteksi kita. Wow, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita akan bertemu lagi Bapak Ibu di sermon berikutnya. Di sermon berikutnya kita akan berdoa khusus untuk kesehatan saudara-saudara. Jadi di sermon berikutnya saya tidak akan mengupas tentang firman Tuhan, tapi di sermon berikutnya kita akan berdoa bersama-sama. Saya berharap hal ini dapat Bapak Ibu sampaikan ke saudara-saudara yang lain agar kita dapat bertemu di sermon berikutnya. Kita akan berdoa bersama-sama secara offline secara online maksud saya seperti ini. Dan saya berharap siapapun yang datang kepada Yesus dengan suatu kerendahan hati, dengan satu iman kepercayaan, dan akan pulang dengan hati yang gembira, dengan sukacita, dan dipulihkan dan disembuhkan. Sebelum menutup, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena salah satu janji-Mu di dalam kehidupan kami adalah kami hidup sehat. Dan kami percaya Tuhan, sebab Yesus Kristus adalah ya terhadap janji Allah. Kami datang kepada Engkau Bapa, kami datang kepada Engkau Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan kami mau mengakses semua janji-janji Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami deklarasikan bahwa kami sehat, tubuh kami baik-baik saja, tubuh kami diberkati, tubuh kami dilindungi Tuhan. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, semua organ tubuh kami sempurna dan sehat. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam sermon berikutnya. Sermon berikutnya kita akan fokus berdoa bagi Bapak Ibu. Jika ada di antara engkau Bapak Ibu yang mengalami sakit, ada bagian tubuhmu yang tidak enak, jangan sungkan. Tuliskan atau DM kita via lewat Facebook, lewat Instagramnya kita, atau lewat YouTube-nya kita. Beritahukan dan kita akan berdoa bagi engkau. Dan di sermon berikutnya kita akan berdoa bersama-sama sehingga tim doa Cornerstone Jakarta dapat berdoa bagi kita semua. Dan kita akan melihat bagaimana Allah akan menyembuhkan kita, bagaimana Allah akan memulihkan kita, dan bagaimana Allah akan membawa kita ke dalam suatu kemenangan sehingga namanya akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.